Halo Sobat HC, ketemu lagi sama kita. Gini deh, malam hari itu kan harusnya jadi waktu buat kita istirahat ya. Tapi kok seringnya malah jadi momen paling bikin capek. Nah, kalau kamu sering banget nanya ke diri sendiri, kenapa sih susah banget tidur? Kamu udah ada di tempat yang benar. Hari ini kita bakal kupas tuntas 5 penyebab utama insomnia, biar kita sama-sama ngerti. Apa sih yang sebenarnya bikin mata kita ini susah banget diajak kompromi? Pernah nggak sih ada di posisi kayak gini, badan udah capek banget, lampu kamar udah mati, tapi pikiran tuh kayaknya nolak buat istirahat. Guling kanan, guling kiri, berharap ngantuk datang. Nggak datang-datang juga. Kalau ini kedengarannya familiar banget buat kamu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita cari tahu bareng-bareng kenapa ini bisa terjadi. Oke, sebelum kita nyemplung lebih dalam ke penyebabnya, kita harus sepakat dulu soal satu hal penting. Tidur itu bukan sekedar matiin saklar tubuh. Ini tuh proses pemulihan yang vital banget. Waktu kita tidur, tubuh kita tuh kerja keras loh, benerin sel-sel yang rusak, otak kita nyusun lagi memori, dan emosi kita di-reset ulang. Nah, kalau proses ini keganggu, dampaknya kerasa kemana-mana. Mulai dari lemes pas pagi-pagi, susah fokus di siang hari, sampai ke resiko penyakit jangka panjang. Jadi, ya taruhannya tinggi banget buat dapetin tidur yang berkualitas. Baik, kita mulai ya dari penyebab yang pertama, dan ini sering banget kita sepelekan, lingkungan sekitar kita. Mungkin kita mikir, ya kamar tidur kan cuma tempat buat rebahan aja. Padahal, setiap detail di dalamnya, dari cahaya, suara, sampai berantakannya, itu ngirim sinyal ke otak kita. Yuk kita lihat sinyal-sinyal keliru apa aja sih yang mungkin tanpa sadar kita kirim ke otak kita sendiri. Coba deh lihat daftar ini. Kelihatannya sepele ya, tapi tiap poin ini tuh pengganggu tidur yang potensial banget. Misalnya nih, tumpukan baju di pojokan. Itu secara nggak sadar menciptakan kebisingan visual. Otak kita ngelihatnya sebagai kerjaan yang belum beres, jadi susah buat rileks total. Sama juga kayak lampu yang terang banget atau TV yang masih nyala. Dua-duanya seolah-olah teriak ke otak kita, "Wey, belum waktunya tidur." Nah, sekarang kita bahas biang keladi terbesar di zaman kita sekarang. Blue light alias cahaya biru. Cahaya dari layar HP, laptop, atau tablet kita ini ternyata panjang gelombangnya mirip banget sama cahaya matahari pas siang hari. Akibatnya apa? Otak kita ketipu. Dia mikir, oh ini masih siang. Akhirnya produksi melatonin, itu loh hormon alami yang kasih sinyal ke tubuh buat tidur, jadi terhambat. Hasilnya, kita jadi seger bugar padahal harusnya udah ngantuk berat. Terus solusinya gimana dong? Angka kuncinya adalah 1 jam. Betul, para ahli tidur itu nyaranin kita buat udahan main gadget minimal 1 jam sebelum kita niat buat tidur. Anggap aja ini waktu buat pendinginan digital buat otak kita, biar transisinya mulus dari sibuknya hari ke tenangnya malam. Oke, beres sama lingkungan, sekarang kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Penyebab kedua ini adalah sesuatu yang 100% ada dalam kendali kita, pola hidup harian. Apa yang kita lakuin dari pagi sampai sore, apa yang kita makan, kapan kita olahraga, semuanya itu akan numpuk dan nentuin segampang apa kita bakal tidur nanti malam. Nah, ini dia beberapa musuh bebuyutan dari tidur nyenyak. Begadang itu nggak cuma bikin kita capek besoknya, tapi juga bikin jam biologis tubuh kita jadi acak adut. Makan besar pas mau tidur juga maksa sistem pencernaan kita kerja lembur pas harusnya istirahat. Dan pastinya, kafein sama nikotin, wah itu mah stimulan yang efeknya kayak neken tombol on di otak kita. Pas banget di saat kita pengen matiin. Tabel perbandingan ini nunjukin kalau perubahannya itu sebenarnya simple banget loh. Daripada makan berat pas mau tidur, kasih jeda beberapa jam. Daripada tidur dan bangun seenaknya, coba deh lebih konsisten, bahkan pas weekend. Kunci dari pola hidup yang pro tidur itu ya cuma 2, rutinitas dan konsistensi. Sekarang kita geser ke penyebab ketiga yang mungkin gak banyak orang kepikiran. Kadang-kadang nih, usaha kita buat nyembuhin satu penyakit, malah gak sengaja bikin masalah baru, jadi susah tidur. Beberapa jenis obat-obatan memang bisa punya efek samping yang ganggu banget ke istirahat kita. Contohnya ya, beberapa obat buat asma atau tekanan darah tinggi atau obat-obatan yang ada stimulan di dalamnya, itu bisa memicu efek samping kayak jantung jadi berdebar-debar atau perasaan gelisah. Efek-efek ini kan jelas kebalikannya banget sama kondisi tenang yang kita butuhin buat tidur pulas. Dan ini pesan yang paling penting dari bagian ini. Kalau kamu curiga obat yang kamu minum itu jadi penyebab susah tidur, jangan pernah berhenti minum obat itu sendiri. Itu bisa bahaya banget. Langkah paling bijak itu ya ngobrol sama dokter kamu. Nanti dokter mungkin bisa atur ulang dosisnya, atau kasih alternatif obat lain yang lebih ramah buat tidur kamu. Kita sampai di penyebab keempat, dan ini kayaknya juara umumnya deh di zaman sekarang, stres dan beban pikiran. Ini tuh paradoks yang nyiksa banget. Badan udah teriak capek, pengen istirahat, tapi pikiran kita malah lari maraton tanpa henti.
Pikiran yang nggak mau diam ini bisa dipicu banyak hal. Mungkin kamu ngulang-ngulang terus kejadian di kantor tadi siang, cemas mikirin tagihan bulan depan, atau lagi deg-degan karena besok ujian. Bahkan, hal sepele kayak nonton film yang penuh drama atau konflik sebelum tidur, itu bisa bikin adrenalin kita naik dan pikiran jadi siaga terus. Khususnya buat yang sering begadang karena kerjaan atau tugas, kutipan ini ngena banget. Solusinya bukan begadang, melainkan manajemen waktu dan persiapan yang lebih baik. Ini tuh mengubah cara kita mandang masalah. Begadang itu bukan solusi, tapi cuma gejala dari masalah yang lebih besar, yaitu persiapan kita yang kurang matang. Oke, terakhir kita masuk ke penyebab kelima. Penting banget buat kita sadar kalau insomnia itu nggak selamanya jadi penyakit utamanya. Kadang-kadang susah tidur itu cuma sebuah gejala, kayak lampu peringatan di dashboard mobil yang nyala, ngasih tahu kita kalau ada masalah lain di mesin tubuh kita. Kondisi-kondisi kayak gini bisa ganggu tidur dengan cara yang sangat nyata. Nyeri kronis misalnya ya jelas bakal bikin kita kebangun terus. Gangguan napas kayak asma bisa bikin sesak di tengah malam. Makanya kalau insomnia kamu muncul barengan sama gejala fisik lainnya, penting banget buat diperiksain ke dokter biar ketahuan akar masalahnya di mana. Oke, kita udah bedah satu persatu 5 penyebab utama insomnia, dari yang paling luar sampai yang paling dalam. Sekarang, waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Jadi, apa sih sebenarnya kunci buat dapetin tidur yang lebih nyenyak? Nah, ini dia intinya. Insomnia itu jarang banget disebabkan cuma sama satu hal. Seringnya, ini tuh kayak badai yang sempurna. Kombinasi dari kamar yang terlalu terang, ditambah kebiasaan ngopi malam-malam, plus stres kerjaan yang numpuk. Faktor-faktor ini saling ngasih makan satu sama lain, jadi makin parah. Tapi, justru karena penyebabnya banyak, disitulah harapannya ada. Kabar baiknya adalah, sebagian besar faktor-faktor ini, mulai dari cara kita nata tempat tidur, sampai cara kita nenangin pikiran, itu sepenuhnya ada dalam kendali kita. Kita ini bukan korban pasifnya insomnia, kita ini pilot yang bisa ngarahin tidur kita ke tujuan yang lebih baik. Jadi, kita harus mulai dari mana? 4 langkah awal ini adalah pondasi yang bagus banget. Pertama, sulap kamar tidurmu jadi surga buat istirahat. Kedua, bikin zona bebas gadget minimal 1 jam sebelum tidur. Ketiga, perbaiki pola makan, apalagi pas malam hari. Dan keempat, cari cara sehat buat ngelepasin stres sebelum kepala nyentuh bantal. Pada akhirnya, kita harus mengubah cara kita melihat tidur. Tidur itu bukan kemewahan yang bisa kita korbankan seenaknya. Tapi ini adalah pondasi yang nopang seluruh bangunan kesehatan fisik dan mental kita. Setiap jam tidur berkualitas yang kita dapatkan, itu adalah investasi buat hari esok yang jauh lebih baik. Aku mau tutup penjelasan ini dengan sebuah tantangan kecil buat kamu. Dari semua yang udah kita omongin, coba deh pikirin satu perubahan kecil yang bisa kamu lakuin mulai malam ini. Bukan besok, bukan minggu depan. Mungkin cuma redupin lampu kamar, atau ganti kopi malam jadi teh herbal. Pilih satu aja, dan coba lakuin. Semoga obrolan kita kali ini bisa ngasih kamu peta jalan buat dapetin lagi tidur nyenyak yang kamu butuhin. Ingat, perjalanan menuju tidur yang lebih baik itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Makasih banyak udah nyimak, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.